Apakah Anda sudah berusia 70 tahun atau lebih? Atau mungkin Anda sedang mendekati usia itu dan mulai mempertanyakan banyak hal? Tentang hidup, tentang kebahagiaan, bahkan tentang cinta. Anda mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini, cinta tak mengenal usia. Tapi pertanyaannya bukan soal bisa atau tidaknya menikah lagi di usia senja. Pertanyaannya adalah, apakah menikah ulang di usia 70 tahun benar-benar membawa kebahagiaan yang Anda cari? Atau justru sebaliknya, membuat hidup Anda semakin rumit dan tidak tenang? Di usia lansia, setelah puluhan tahun melewati berbagai pengalaman hidup, seseorang sudah seharusnya hidup lebih bijaksana. Usia senja adalah masa yang ideal untuk fokus pada diri sendiri, kesehatan tubuh dan jiwa, serta kontribusi sosial yang bermakna. Namun yang mengejutkan, masih banyak lansia, baik pria maupun wanita, yang merasa bahwa mereka harus menikah lagi agar hidup terasa lengkap. Padahal, tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa keputusan menikah di usia tua justru membuka kembali luka lama, menimbulkan konflik keluarga, dan bahkan memperburuk kondisi psikologis seseorang. Bayangkan ini, Anda adalah pria berusia 73 tahun, baru saja pensiun dari pekerjaan tetap. Anda merasa kesepian. Anak-anak Anda sudah dewasa, punya kehidupan sendiri. Lalu datanglah seseorang yang memperlakukan Anda dengan perhatian. Timbul rasa nyaman, lalu Anda berpikir, kenapa tidak menikah lagi? Saya masih bisa. Tapi apakah keputusan itu lahir dari pertimbangan yang matang? Apakah Anda sudah mempertimbangkan bagaimana reaksi anak-anak Anda? Apakah Anda sudah memastikan bahwa kesehatan Anda cukup kuat untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga di usia yang tak muda? Seorang dokter spesialis geriatri, Dr. Hendra Priyatna, dari Rumah Sakit Umum Daerah di Yogyakarta pernah mengatakan, menikah di usia 70 tahun ke atas bukan hanya perkara hati. Ini juga urusan tekanan darah, metabolisme tubuh, adaptasi psikologis, hingga sistem kekebalan tubuh. Karena itu, setiap keputusan besar di usia ini harus dibarengi dengan pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi juga fakta kesehatan dan mentalitas usia lansia. Bukan berarti Anda tidak boleh bahagia. Sebaliknya, Anda wajib mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu tidak selalu berbentuk pasangan baru. Ada banyak cara, ada banyak jalan untuk hidup damai dan bermakna di usia senja. Dan video ini akan membimbing Anda menemukannya. Setelah usia 70 tahun, tubuh tidak sekuat dulu. Tulang tidak sepadat ketika usia 30. Kesehatan kaki, lutut, dan tulang belakang menjadi lebih rentan. Minum obat sudah menjadi rutinitas harian. Dan saat itulah kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki pasangan, tetapi tentang bagaimana menjalani hari-hari dengan damai, sehat, dan bermakna. Kita tidak bisa menipu waktu. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan usia, menerima kenyataan hidup, dan menyusun ulang prioritas. Banyak hal yang dulu terasa penting, kini tak lagi mendesak. Menikah lagi, misalnya, bukan lagi keharusan. Justru mungkin itu menjadi sumber komplikasi baru, konflik dengan anak-anak, warisan, pengelolaan harta, bahkan penyesuaian emosi yang tidak semudah dulu. Sebaliknya, berkontribusi secara sosial, menjadi teladan di lingkungan, aktif dalam kegiatan keagamaan, membimbing cucu, atau membangun komunitas lansia produktif justru membuka pintu kebahagiaan yang lebih luas. Dan semua itu bisa Anda lakukan tanpa harus menikah lagi. Karena itu, kami dari channel Kebijaksanaan Lansia ingin mengajak Anda, para lansia bijak, untuk berpikir ulang. Mari kita renungkan bersama, apa benar menikah di usia 70 tahun akan membuat Anda lebih bahagia? Atau justru, hidup sederhana, aktif, tenang, dan damai tanpa komplikasi baru adalah pilihan terbaik untuk Anda? Di video ini, kami akan menyajikan alternatif nyata, dari sisi psikologis, medis, sosial, dan spiritual, tentang bagaimana cara membangun kehidupan yang bahagia di usia senja tanpa harus menikah ulang. Kita akan membahas cara menjaga kesehatan yang benar untuk lansia, jenis makanan yang wajib dikonsumsi setiap hari, berapa liter air yang cukup untuk diminum agar tubuh tetap bugar, hingga cara melatih kebugaran kaki dan otak agar tidak mudah lupa. Dan yang paling penting,
Bagaimana menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan jiwa tetap merasa dibutuhkan meski usia sudah lanjut. Jadi, sebelum Anda memutuskan sesuatu yang besar, tonton video ini sampai habis. Jangan terburu-buru hanya karena kesepian. Jangan sampai keputusan yang Anda ambil hari ini menjadi penyesalan di hari tua. Karena kebahagiaan yang sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagian 1, kenapa menikah lagi di usia 70 tahun bukan satu-satunya jalan menuju bahagia? Banyak orang berpikir bahwa hidup baru di usia senja hanya akan lengkap jika ditemani oleh pasangan hidup. Tapi benarkah begitu? Apakah menikah lagi di usia 70 tahun ke atas adalah pilihan yang tepat? Ataukah justru keputusan tersebut bisa menimbulkan beban emosional, konflik keluarga, hingga masalah kesehatan yang tidak kita sadari sebelumnya? Ketika usia Anda sudah mencapai 70 tahun atau lebih, ini adalah masa di mana seharusnya Anda hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih fokus pada kesehatan fisik serta kebahagiaan batin. Menikah lagi bukanlah hal yang salah, tetapi bukan pula sebuah keharusan. Anda bisa bahagia tanpa menikah, jika Anda memahami kebutuhan diri sendiri dan tujuan hidup yang lebih dalam. Usia senja adalah fase hidup yang sangat unik. Di satu sisi, Anda sudah melewati berbagai tantangan dan pencapaian hidup, membesarkan anak, membangun rumah tangga, bekerja keras puluhan tahun, dan kini, Anda telah sampai pada masa yang seharusnya menjadi masa panen ketenangan. Namun, di sisi lain, tekanan sosial dan rasa sepi kadang membuat beberapa lansia berpikir bahwa satu-satunya cara agar hidup mereka kembali utuh adalah dengan menikah lagi. Padahal, menurut banyak dokter spesialis kejiwaan dan psikolog lansia, keputusan menikah ulang setelah usia 70 tahun tidak semudah kelihatannya. Ada faktor-faktor besar yang sering luput dari perhatian, seperti kesehatan fisik, tubuh lansia lebih rentan, kaki tidak sekuat dulu, tekanan darah naik turun, dan kebutuhan untuk minum obat secara rutin semakin penting. Stabilitas emosional, menikah berarti harus beradaptasi lagi dengan karakter orang lain, yang mungkin justru membawa tekanan mental baru. Konflik keluarga, anak-anak dari pasangan baru bisa menimbulkan dinamika baru yang tidak selalu harmonis. Kemandirian, menikah bisa jadi justru membatasi ruang gerak Anda dalam menentukan arah hidup sendiri. Seorang pria bernama Pak Rahmat, 73 tahun, dari Yogyakarta pernah membagikan pengalamannya. Setelah istrinya wafat, ia sempat merasa sangat kesepian. Banyak teman dan saudara menyarankan agar ia mencari istri lagi agar hidupnya lebih lengkap. Ia pun menikah kembali di usia 71 tahun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hidupnya menjadi penuh tekanan. Ia harus beradaptasi ulang dengan kebiasaan pasangan barunya, sering terjadi salah paham, dan bahkan ia merasa kehilangan kendali atas rumah tangganya sendiri. Saya kira menikah lagi bisa menenangkan hati, tapi ternyata justru makin banyak pikiran. Saya jadi sering lupa minum obat, dan tensi saya naik turun, ujarnya saat diwawancarai. Kini, Pak Rahmat memutuskan untuk hidup sendiri, tetapi aktif di kegiatan sosial dan masjid. Ia merasa lebih damai, lebih sehat, dan lebih berguna bagi masyarakat. Kesaksian lain datang dari Bu Mariah, 76 tahun, asal Bandung, yang ditinggal suaminya sejak 5 tahun lalu. Banyak yang menyarankan agar ia mencari pasangan baru. Tapi ia memutuskan untuk tidak menikah. Sebaliknya, ia justru mengisi hari-harinya dengan mengikuti kajian agama, memasak makanan sehat untuk para tetangga, serta menjadi relawan di panti jompo. Hasilnya, ia mengaku jauh lebih bahagia. Hidup saya sudah cukup. Saya tidak kekurangan apa-apa. Anak-anak saya perhatian, tetangga baik, dan saya punya banyak kegiatan. Saya tidak merasa perlu menikah lagi hanya untuk mengisi kesepian. Saya justru lebih bebas menata hidup sesuai cara saya sendiri, tutur Bu Mariah dengan senyum bahagia. Para dokter dan psikolog pun menyarankan agar para lansia tidak terburu-buru memutuskan untuk menikah ulang hanya karena kesepian sesaat. Kesepian bisa diatasi dengan banyak cara, mempererat hubungan dengan anak cucu, ikut kegiatan komunitas, menekuni ibadah,
atau bahkan sekadar jalan kaki pagi hari sambil menyapa tetangga. Anda bisa memilih cara hidup yang damai, bermakna, dan sehat tanpa harus menikah ulang. Salah satu dokter spesialis kejiwaan senior, Dr. Tania Yulia SP, KJ, menjelaskan bahwa setelah usia 70 tahun, kebutuhan emosional seseorang berubah. Yang paling dibutuhkan bukan lagi percintaan, melainkan koneksi sosial yang mendalam, dukungan keluarga, dan rasa berguna dalam komunitas. Jika itu terpenuhi, maka orang tua akan merasa lebih utuh secara psikologis meskipun hidup sendiri, ujarnya. Jadi, jika Anda adalah seorang lansia, pria maupun wanita, yang sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah saya butuh pasangan atau saya hanya merasa kesepian? Apakah saya mencari kebahagiaan atau sedang berusaha mengisi waktu yang kosong? Anda tidak harus menikah ulang hanya karena orang lain melakukannya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang penting adalah, Anda bahagia, damai, dan sehat baik secara fisik maupun mental. Sampai di sini, bagaimana pendapat Anda? Apakah kisah Pak Rahmat dan Bu Mariah tadi menggugah perenungan Anda? Bagian 2, kesehatan emosional dan stabilitas mental, bukan soal cinta, tapi soal jiwa. Setelah Anda melewati usia 70 tahun, fokus hidup seringkali bergeser. Dahulu mungkin dipenuhi oleh perjuangan ekonomi, mengurus anak, atau membangun karir. Namun di usia ini, satu hal yang lebih dibutuhkan daripada segalanya adalah ketenangan jiwa. Dan inilah yang seringkali justru terguncang ketika seseorang memutuskan untuk menikah lagi di usia senja. Kita sering membayangkan pernikahan sebagai simbol kebahagiaan, pelipur lara di usia tua, atau sebagai pelengkap hidup. Tetapi jika tidak dilakukan dengan kesiapan emosional dan perencanaan psikologis yang matang, justru bisa menjadi pemicu gangguan mental dan stres kronis. Menurut Dr. Andini Rahmawati, SPKJ, seorang psikiater senior dari Rumah Sakit Jiwa Grogol, menikah di usia lansia memiliki tantangan emosional yang sangat berbeda dibanding pernikahan di usia muda. Usia lanjut adalah fase kehidupan yang sensitif terhadap perubahan. Baik itu perubahan suasana, rutinitas, atau kehadiran orang baru dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak hati-hati, keputusan untuk menikah ulang justru bisa memicu depresi ringan hingga berat, ujarnya dalam wawancara eksklusif tahun 2024. Tekanan emosional yang muncul bisa datang dari banyak sisi, mulai dari ketidakcocokan karakter, perbedaan kebiasaan, hingga harapan yang tidak realistis dari pasangan baru. Di usia 70 tahun ke atas, banyak pria atau wanita lanjut usia yang secara fisiologis mengalami penurunan hormon, penurunan toleransi terhadap stres, bahkan kecenderungan untuk lebih mudah merasa tersinggung atau tersakiti secara emosional. Semua ini membuat pernikahan kedua atau ketiga menjadi sebuah tantangan besar bagi kesehatan jiwa. Pak Ahmad Sudrajat, 75 tahun, dari Bandung pernah mengalami kondisi ini. Ia menikah ulang setelah 5 tahun ditinggal wafat oleh istrinya. Harapannya saat itu sederhana, ingin ada teman bicara, teman makan, teman tidur. Namun dalam 1 tahun pernikahan, Pak Ahmad mulai sering mengalami kecemasan, sulit tidur, hingga akhirnya terdiagnosis gangguan kecemasan menyeluruh. Saya pikir menikah akan membuat saya tenang. Tapi ternyata, malah bikin saya merasa gagal jadi suami lagi. Saya harus mengikuti ritme hidup orang baru, dan itu berat, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Hal yang sama dialami oleh Bu Sri Lestari, 71 tahun, dari Solo, yang memutuskan menikah kembali setelah merasa kesepian selama hampir 1 dekade. Di awal pernikahan ia merasa bahagia. Tapi tak lama kemudian, muncul konflik dengan anak-anak tirinya, perbedaan selera makanan, bahkan hal-hal kecil seperti kebiasaan tidur dan pola ibadah yang tak sejalan. Saya pikir bisa menyesuaikan, tapi makin lama saya seperti kehilangan identitas. Saya rindu jadi diri saya sendiri, ucap Bu Sri lirih. Ia akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang dan memilih fokus pada komunitas pengajian lansia di kampungnya yang ternyata jauh lebih menyembuhkan luka batinnya. Secara medis, gangguan emosional pada lansia yang memutuskan menikah ulang juga bisa memengaruhi fungsi organ tubuh, termasuk tekanan darah, sistem imun, dan kesehatan jantung.
Studi dari American Journal of Geriatric Psychiatry 2023 menemukan bahwa stres berkepanjangan akibat dinamika rumah tangga baru di usia tua berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 26%. Bayangkan, hanya karena niat untuk tidak kesepian, seorang lansia bisa membuka peluang bagi munculnya penyakit-penyakit baru yang mengancam kualitas hidupnya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Jika Anda merasakan kesepian setelah usia 70 tahun, menikah bukan satu-satunya cara untuk mengobatinya. Justru, memperkuat koneksi sosial melalui komunitas lansia, mengikuti kelas hobi, ikut kegiatan keagamaan, atau memperdalam hubungan dengan cucu-cucu adalah terapi emosional yang lebih aman dan jangka panjang. Menurut Dr. Andini, koneksi sosial yang tidak berbasis tuntutan peran suami atau istri justru lebih menyembuhkan. Karena tidak ada ekspektasi yang berat, dan Anda bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda sudah menonton hingga bagian kedua ini, kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda setuju bahwa stabilitas mental dan ketenangan jiwa jauh lebih penting daripada sekadar status pernikahan? Silakan ketik nomor 2 di kolom komentar agar kami tahu Anda masih bersama kami. Dan sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di channel Kebijaksanaan Lansia, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten penuh makna dan inspirasi di usia senja. Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda sayangi, agar lebih banyak orang lansia bisa hidup damai dan bahagia tanpa perlu merasa harus menikah lagi. Bagian 3, kesehatan fisik, menikah ulang atau merawat diri sendiri. Di usia 70 tahun ke atas, tubuh manusia mengalami transformasi alami. Tulang mulai melemah, otot mengecil, stamina menurun, dan sistem imun tak sekuat dulu. Pada fase inilah perhatian terhadap kesehatan fisik bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal kebutuhan utama untuk bertahan hidup dengan kualitas yang baik. Banyak orang berpikir bahwa menikah ulang bisa menjadi solusi untuk memastikan ada yang merawat tubuh kita, memasakkan makanan, menyeduhkan teh, atau mengingatkan minum obat. Tapi benarkah itu pilihan terbaik? Fakta di lapangan dan data ilmiah menunjukkan bahwa harapan semacam itu seringkali tidak sesuai kenyataan. Justru, dalam banyak kasus, menikah ulang di usia lanjut dapat memperbesar risiko gangguan kesehatan fisik, bukan memperkecilnya. Mari kita mulai dari satu data penting. Menurut studi World Health Organization, WHO, 2022, pasangan lansia yang baru menikah setelah usia 70 tahun cenderung memiliki angka kejadian rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan lansia yang hidup sendiri tapi aktif dalam komunitas sosial. Penyebab utamanya adalah perubahan rutinitas harian, stres adaptasi, dan, yang sering luput diperhitungkan, kecocokan pola makan dan perawatan fisik. Pak Roni Prabowo, 72 tahun, dari Surabaya adalah mantan pegawai bank yang menikah ulang setelah 10 tahun hidup sendiri pasca ditinggal wafat istrinya. Ia berharap pernikahan barunya bisa memperbaiki kesehatannya yang saat itu mulai menurun. Ia punya tekanan darah tinggi dan diabetes ringan. Saya pikir istri baru saya bisa bantu rawat saya, masakin makanan sehat, jagain minum obat, katanya. Tapi kenyataannya, istrinya justru tidak terlalu memahami kondisi medisnya. Masakan yang dibuat terlalu asin, jadwal minum obat sering tertukar, dan Pak Roni juga merasa tidak enak hati jika harus merepotkan istrinya terus-menerus. Akhirnya, kondisi tekanan darahnya memburuk. Ia sempat dirawat 2 minggu di rumah sakit karena serangan hipertensi. Saya baru sadar, bukan orang lain yang paling peduli pada kesehatan saya, tapi diri saya sendiri. Setelah pulih, saya kembali hidup sendiri, tapi sekarang saya ikut komunitas jalan pagi lansia di Taman Bungkul. Saya jauh lebih sehat, lebih segar, dan lebih damai, tuturnya. Fenomena ini bukan kasus tunggal. Bu Rohanasari, 76 tahun, dari Padang juga mengalami hal serupa. Ia menikah dengan duda usia 80 tahun yang awalnya terlihat sehat. Tapi setelah 2 bulan, suaminya jatuh sakit dan harus dirawat. Tiba-tiba semua beban fisik jadi di saya. Saya harus mandiin, nyiapin makan, bersihin rumah, padahal saya sendiri sudah punya nyeri lutut dan mudah lelah.
Pernikahan yang saya harap bisa membuat saya rileks, malah bikin saya tambah capek dan sakit-sakitan, ucapnya pelan. Dalam usia lanjut, perawatan diri, self-care, jauh lebih penting daripada bergantung pada orang lain yang juga menua. Pola makan, olahraga ringan, tidur teratur, dan menghindari stres memiliki dampak jauh lebih besar pada kesehatan daripada kehadiran pasangan baru. Hal ini didukung oleh studi dari National Institute on Aging, NIA, AS 2023, yang menemukan bahwa lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan 30 menit per hari dan mengelola pola makan sendiri memiliki penurunan risiko penyakit kronis hingga 35% dibandingkan mereka yang menggantungkan perawatan pada pasangan. Belum lagi jika pernikahan baru justru membuat lansia mengabaikan sinyal tubuhnya sendiri. Dalam budaya kita, masih banyak lansia yang merasa tidak enak hati untuk menolak makanan yang disiapkan pasangan, atau malu jika harus menolak ajakan keluar rumah saat tubuh sedang tidak enak badan. Hal-hal kecil seperti ini, yang tampak sepele, justru memicu ketidakstabilan metabolisme tubuh dan membuat tubuh makin rentan sakit. Solusinya? Bangun sistem perawatan diri yang sehat. Anda bisa mulai dari yang paling sederhana, menyusun menu mingguan yang sesuai dengan kondisi tubuh, rutin jalan kaki pagi selama 15 menit, minum air putih cukup, dan rutin konsultasi ke dokter. Jika Anda merasa kesulitan melakukannya sendiri, ada banyak komunitas lansia, baik yang berbasis masjid, gereja, ataupun organisasi sosial, yang siap membantu dengan semangat gotong royong. Banyak juga lansia yang memilih hidup berdampingan dengan teman serumah, bukan pasangan, baik itu sahabat lama, saudara sepupu, atau tetangga, tanpa harus terikat pernikahan. Living Together Support System seperti ini kini mulai diterapkan oleh banyak lansia di Jepang dan Korea Selatan, di mana mereka berbagi tanggung jawab rumah, saling mengingatkan minum obat, dan menjaga satu sama lain, tanpa tekanan emosional atau ekspektasi romantik yang tinggi. Kembali ke pertanyaan awal, menikah ulang atau merawat diri sendiri? Jawaban terbaik ada pada kesiapan tubuh dan kejujuran Anda pada kondisi fisik Anda sendiri. Jangan biarkan tekanan sosial atau ketakutan akan kesepian membuat Anda mengorbankan kesehatan fisik yang telah Anda rawat seumur hidup. Di usia senja, Anda tak lagi dituntut untuk membahagiakan orang lain, tapi justru diajak untuk menghadiahkan kesehatan terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Bagian 4. Bebas finansial tanpa menikah. Strategi mandiri yang tidak banyak diketahui. Di usia 70 tahun ke atas, banyak orang menganggap bahwa kebebasan finansial hanya bisa diraih jika ada pasangan yang menopang secara ekonomi, atau jika seseorang hidup dalam satu atap bersama anak. Namun, dalam kenyataan yang seringkali tersembunyi di balik stigma sosial, banyak lansia yang justru menjadi lebih stabil secara finansial setelah memilih untuk tidak menikah lagi. Mengapa bisa begitu? Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi pengeluaran. Berdasarkan studi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia tahun 2023, pasangan lansia baru yang menikah ulang cenderung mengalami peningkatan biaya hidup hingga 38% dalam 2 tahun pertama. Ini mencakup biaya kebutuhan pokok ganda, makanan, obat, pakaian, biaya rekreasi bersama, hingga pengeluaran tak terduga seperti bantuan untuk keluarga pasangan, anak, cucu, atau kerabat dari pihak suami, istri baru. Dalam usia lanjut, pengeluaran tak terduga semacam ini bisa menggerus tabungan pensiun dengan sangat cepat. Bu Sri Wahyuni, 75 tahun, dari Semarang, seorang pensiunan guru, awalnya merasa yakin bahwa menikah ulang akan membantunya secara ekonomi. Saya pikir, kalau ada suami, minimal ada tambahan pemasukan dari pensiunnya, ujarnya. Tapi yang terjadi, suaminya justru datang dengan banyak beban. Ia punya utang kecil, anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang butuh bantuan, dan biaya hidup pun membengkak karena harus pindah rumah. Dalam waktu 8 bulan, tabungan Bu Sri yang telah ia kumpulkan selama 20 tahun hampir habis. Saya stres sekali, sampai tekanan darah saya naik terus. Akhirnya kami berpisah secara baik-baik. Saya kembali hidup sendiri dan fokus mengelola keuangan saya dengan tenang. Kisah semacam ini bukan hal langka.
Ketika seorang lansia hidup sendiri, ia bisa memiliki kontrol penuh terhadap aliran uangnya. Tidak ada kompromi soal keputusan besar, tidak ada beban emosional untuk menolong keluarga pasangan, dan tidak ada konflik soal gaya hidup. Bahkan, lansia yang hidup mandiri cenderung lebih mudah menerapkan gaya hidup hemat dan terencana. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, BPS, 2024, sekitar 57% lansia yang tinggal sendiri dan tidak menikah ulang memiliki tabungan aktif dan lebih dari 35% diantaranya juga memiliki sumber pendapatan sampingan dari usaha rumahan, penyewaan properti, atau penjualan produk digital seperti e-book, kerajinan tangan, dan makanan ringan. Pak Arman Sutisna, 74 tahun, pensiunan pegawai KAI di Bandung, kini menjalankan bisnis kecil-kecilan menjual kopi seduh siap saji hasil racikan sendiri. Saya tidak menikah lagi setelah istri saya wafat. Bukan karena trauma, tapi karena saya ingin punya kontrol penuh atas hidup saya. Saya buka warung kecil di depan rumah, penghasilan lumayan, dan saya bisa atur jam kerja sendiri. Saya juga jual bubuk kopi online, dibantu cucu saya. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup nyaman tanpa harus merepotkan siapapun, katanya sambil tersenyum. Strategi finansial yang Pak Arman jalankan, meskipun sederhana, mengandung banyak pelajaran. 1. Sumber penghasilan aktif ringan. Di usia lanjut, tidak perlu pekerjaan berat. Usaha kecil seperti jualan makanan, kerajinan tangan, atau layanan bimbingan belajar anak-anak bisa dilakukan dari rumah. 2. Diversifikasi pendapatan. Jangan hanya mengandalkan dana pensiun. Manfaatkan aset seperti rumah, dengan disewakan sebagian, tanah kosong, atau kendaraan untuk menghasilkan. 3. Investasi aman. Banyak lansia salah memilih investasi karena terbujuk iming-iming tinggi. Solusinya, fokus pada reksadana pasar uang, logam mulia, dan obligasi negara retail yang aman dan mudah dicairkan. 4. Pengeluaran terkendali. Hidup sendiri membuat Anda bisa memutuskan sendiri, masak atau beli, hemat atau konsumtif. Tidak perlu berdiskusi panjang atau merasa bersalah pada pasangan karena pilihan belanja. Yang lebih penting lagi, hidup mandiri secara finansial membuat pikiran lebih tenang. Anda tahu bahwa Anda tidak merepotkan orang lain. Anda merasa berguna karena bisa menghasilkan. Dan Anda tetap bisa berbagi dengan anak, cucu, atau yayasan, tanpa tekanan dan ekspektasi imbalan. Bahkan, rasa percaya diri meningkat saat Anda tahu bahwa Anda mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya secara fisik, tapi juga finansial. Masalahnya, banyak lansia yang merasa tidak percaya diri karena takut dianggap kikir atau pelit jika tidak menikah dan menyatukan harta. Padahal, menjaga harta di usia lanjut bukan soal ego, melainkan soal perlindungan diri. Anda butuh dana cadangan untuk pengobatan, bantuan darurat, hingga pemeliharaan tempat tinggal. Jika semua habis karena keputusan emosional, misalnya menikah ulang tanpa perjanjian finansial yang jelas, maka Anda sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Karena itu, penting bagi lansia yang memilih tidak menikah untuk tetap membangun sistem dukungan keuangan. Ini bisa berupa 1. Konsultan keuangan lansia, untuk membantu mengatur dana pensiun dan membuat strategi warisan. 2. Kelompok diskusi keuangan dengan sesama lansia, baik online maupun offline. 3. Pelatihan keuangan digital sederhana, agar bisa bertransaksi online dengan aman dan mandiri. Kemandirian finansial bukan berarti egois. Justru, di usia senja, inilah bukti cinta pada diri sendiri dan keluarga. Dengan hidup yang tertata secara ekonomi, Anda tidak hanya menjaga martabat, tapi juga memberi contoh baik bagi generasi berikutnya, bahwa bahagia tidak harus bersama pasangan, dan kaya tidak harus berdua. Jika Anda masih bersama kami sampai sini, tuliskan di komentar, nomor 4, mandiri itu mulia. Kami ingin tahu siapa saja yang siap memulai atau melanjutkan langkah hidup mandiri dengan tenang dan bahagia di usia emasnya. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu, bagian 5, emosi, cinta, dan rasa sepi, bagaimana menyikapinya tanpa menikah?
Pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bagian terpenting dari perjalanan hidup ini. Bagian 5, menemukan ketenangan dan tujuan hidup melalui spiritualitas. Di usia 70 tahun, banyak dari Anda yang mungkin telah menyaksikan berbagai peristiwa besar dalam hidup, jatuh bangun karir, kehilangan orang tercinta, bahkan mungkin pernah beberapa kali merasa dunia ini terlalu sunyi. Tapi tahukah Anda, justru pada fase inilah kita diberikan kesempatan untuk kembali memaknai hidup melalui dimensi yang lebih tinggi, spiritualitas. Spiritualitas bukanlah sekadar praktik agama atau ibadah formal. Lebih dari itu, spiritualitas adalah cara seseorang memahami hidup, menghadapi kenyataan, menerima takdir, dan meresapi kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napas. Setelah melewati puluhan tahun dalam dinamika dunia, spiritualitas menawarkan ruang hening yang menjadi obat bagi batin yang lelah. Dr. Hadi Setiawan, seorang psikiater senior dari Yogyakarta, menjelaskan dalam sebuah wawancara, lansia yang memiliki keterhubungan spiritual yang kuat, baik secara agama maupun personal, umumnya memiliki tingkat depresi yang jauh lebih rendah. Mereka juga cenderung lebih menerima diri, lebih damai, dan lebih bahagia, meski hidup sendiri. Menghabiskan waktu di usia senja bukanlah tentang terus mencari kesenangan fisik atau pengakuan sosial. Saat tubuh tak lagi sekuat dulu, saat mata mulai buram, dan kaki tak lagi sigap melangkah, maka kekuatan terbesar bukan lagi terletak pada dunia luar, melainkan di dalam hati, di dalam kedekatan kita pada Tuhan yang Maha Mengerti. Bagaimana caranya? Pertama, Anda bisa memulai hari dengan zikir pagi atau membaca kitab suci. Tak perlu lama-lama. Cukup 10 hingga 15 menit saja setiap pagi, namun dilakukan dengan khusyuk. Kedua, hadirkan momen hening setiap hari, tanpa televisi, tanpa gadget. Duduk di ruang terbuka, hirup udara dalam-dalam, dan bersyukurlah atas apa yang masih Anda miliki. Ketiga, ikut majelis ilmu atau pengajian lansia di masjid lingkungan Anda. Selain mempererat silaturahmi, hal ini juga mengaktifkan fungsi kognitif dan memperpanjang harapan hidup. Testimoni nyata. Bu Siti Aminah, 72 tahun, dari Bandung, membagikan kisahnya. Saya dulu pernah menikah 2 kali. Keduanya berakhir karena kematian. Awalnya saya berpikir akan mencari pendamping lagi. Tapi makin hari saya justru menemukan ketenangan dalam ibadah dan pengabdian. Saya ikut pengajian, belajar tajwid, kadang jadi sukarelawan membacakan Al-Quran untuk ibu-ibu yang sudah rabun. Dan saya bahagia. Sungguh bahagia. Kisah Bu Siti bukanlah satu-satunya. Banyak lansia yang akhirnya menemukan bahwa hidup bisa tetap bermakna bahkan lebih bermakna, justru ketika mereka menyerahkan segala keinginan dunia dan memperdalam hubungan spiritual mereka. Jika Anda berpikir, tapi saya belum terlalu religius, maka tidak masalah. Ini bukan tentang siapa yang paling banyak hafal ayat. Ini tentang usaha kita untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jika hari ini Anda belum bisa bangun malam untuk sholat, maka mulai saja dengan zikir setelah subuh. Jika Anda belum hafal banyak surat, maka cukup membaca 1 ayat setiap hari dengan pemahaman yang dalam. Semua itu sudah luar biasa. Karena yang paling Tuhan lihat bukanlah jumlah, tapi kesungguhan. Dan dalam kesungguhan itu, Anda akan menemukan sesuatu yang bahkan lebih besar dari cinta manusia, kebahagiaan spiritual yang tulus dan tidak tergoyahkan oleh usia, pasangan, atau dunia. Kesimpulan, kehidupan di usia 70 tahun. Bayangkan pagi yang sunyi. Tak ada suara riuh anak kecil. Tak ada pasangan di sisi ranjang. Hanya suara burung, secangkir teh hangat, dan selembar sajadah yang menunggu Anda duduk di atasnya. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti kesepian. Tapi bagi banyak lansia di atas usia 70 tahun, justru inilah yang disebut kebebasan tertinggi, kebebasan dari tuntutan, ekspektasi, dan topeng yang selama ini mereka kenakan. Setelah sekian lama hidup dalam keramaian, ternyata keheningan bisa sangat memulihkan. Setelah bertahun-tahun membagi waktu untuk orang lain, sekaranglah saatnya untuk memeluk diri sendiri dengan penuh kasih. Kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus menyuarakan bahwa bahagia itu harus berpasangan. Di usia 20,
30 tahun, menikah dianggap wajib. Di usia 40-50 tahun, memiliki cucu dianggap sebagai puncak kebahagiaan. Dan ketika seseorang memasuki usia 70 tahun dan masih sendiri, ia seringkali dianggap tidak lengkap. Namun, disinilah twist kehidupan dimulai. Justru di usia 70 tahun ke atas, banyak orang menemukan definisi bahagia yang baru. Bukan lagi soal siapa yang ada di samping kita, tapi siapa yang masih hidup di dalam hati kita. Bukan lagi soal rumah yang ramai, tapi rumah yang tenang dan damai. Bukan lagi soal siapa yang mencintai kita, tapi siapa yang masih bisa kita bahagiakan, termasuk diri sendiri. Seorang pria bernama Pak Umar Rahmat, 74 tahun, dari Semarang pernah berkata kepada tim kami, "Saya sudah 2 kali gagal menikah. Dulu saya pikir saya tidak layak bahagia. Tapi ternyata saya keliru. Saya bahagia sekarang. Hidup saya ringan. Saya bisa menulis, bertanam, dan bersyukur. Saya bahkan punya komunitas lansia yang rutin diskusi kitab dan belajar digital. Tanpa istri pun, hidup saya justru lebih terarah." Kisah Pak Umar bukan satu-satunya. Bu Rosnah, 70 tahun, dari Makassar, yang hidup tanpa pasangan sejak usia 60 tahun, kini menjadi pelatih senam lansia. "Banyak yang kasihan sama saya," katanya, "hidup sendiri kasihan. Padahal saya justru kasihan sama mereka yang masih sibuk urus drama rumah tangga. Saya bebas. Saya sehat. Saya punya waktu untuk Tuhan dan diri saya. Apa itu bukan bahagia?" Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah pernikahan, bahkan setelah kehilangan. Dan bukan hanya itu, kehidupan tersebut bisa lebih sehat, lebih damai, dan lebih utuh. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Aging Studies, ditemukan bahwa rasa memiliki kendali atas hidup sendiri di usia lanjut sangat berkorelasi dengan tingkat kepuasan hidup. Artinya, semakin Anda merasa hidup Anda tidak ditentukan oleh orang lain, maka semakin besar peluang Anda untuk hidup bahagia, meski tanpa pasangan. Dokter psikiatri lansia dari Jakarta, Dr. Mautia Hanafiah, mengatakan, "Kita harus berhenti melihat pernikahan sebagai satu-satunya indikator kebahagiaan. Banyak lansia yang lebih stabil secara psikologis justru karena mereka tidak punya beban emosional yang muncul dari konflik pasangan. Mereka lebih bebas menentukan pola makan, waktu tidur, aktivitas ibadah, tanpa tekanan." Jadi jika Anda termasuk yang bertanya, "Apa hidup saya tetap bermakna meski tanpa pasangan?" Jawabannya adalah, iya, sangat bisa. Bahkan hidup Anda bisa lebih ringan, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Jika Anda masih ragu, mari kita evaluasi bersama. Apakah Anda masih bisa mengendalikan waktu tidur dan bangun Anda dengan tenang? Apakah Anda bisa memilih makanan sehat yang Anda sukai tanpa kompromi? Apakah Anda punya waktu untuk berjalan kaki pagi hari, bersyukur, atau hanya duduk sambil minum teh di beranda? Apakah Anda bisa merawat kaki Anda sendiri, tanpa harus menunggu giliran dimanja oleh anak atau pasangan? Jika jawaban Anda ya, maka ketahuilah, Anda telah menjalani kebebasan yang banyak orang impikan, tapi tidak berani raih. Untuk Anda yang masih bersama kami hingga bagian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih. Anda adalah bukti bahwa usia tidak pernah memadamkan semangat untuk belajar, merenung, dan tumbuh menjadi manusia yang lebih bijak. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng di channel Kebijaksanaan Lansia. Bagikan video ini ke teman, saudara, atau tetangga Anda yang sedang mencari jalan hidup baru. Dan tuliskan di kolom komentar, "Saya berhak bahagia, dengan atau tanpa pasangan." Karena Anda memang berhak. Dan usia bukan penghalang. Justru di atas usia 70 tahun, Anda bisa menjalani hidup paling murni, paling jujur, dan paling membahagiakan. Sampai jumpa di video berikutnya.